inilah dia pertandingan antara Geek Farm melawan Top. Dan juga kasih tahu saudara-saudara di luar sana yang belum siap nonton untuk nonton sekarang juga karena M5 World Championship Group Stage sudah berjalan di match yang ketiga dan kita langsung menuju ke dalam lane of death. Oke, line up rating ini rata kiri ya, tapi perbedaannya cukup tipis. Kita akan lihat bagaimana visualisasi lebih lanjut terkait komposisi hero yang sudah diamankan. Spol. Misalnya kalau komposisi untuk teman-teman dari Tokyo memang cukup balance ya. Early ini killer advantage dari Fanny-nya bisa dimaksimalkan oleh teman-teman dari TOP. Tapi yang perlu dipertimbangkan juga adalah ketika masuk level 4 unlock Geek untuk Farm. skill dari sosok Top Nael. ini siapa Jel? Kita menimbangi nantinya Apa Mubazen dulu ya? The Ohio Brother. Tapi ya Oh, kalau misalkan kita ngeliat dari jungle head to headnya, wah, sebenarnya ada Geek Farm harus sapu bersih sih ini. Kalau orang itu mau play off. Ngomongin dari sekarang dia mau team fight ini hanya poking damage saja, tapi yang harus diperhatikan adalah dari Aboy juga membalas gimana caranya dia memancing trigger terhadap flicker yang dimiliki oleh sosok dari seorang Super Shark. Tapi nampaknya trigger disiplin dari kedua belah tim ini sangat-sangat baik dan membuat mereka tidak ada yang berani Karena menggeserang hamba Nael seketika langsung mensipu. melakukan responsif terhadap jungle yang dimiliki oleh seorang Vespa. ini bakal PR sih, ada sedikit tersendat nantinya dari segi leveling yang perlu dipertimbangkan juga. Tapi yang kita tahu juga pada hari lalu Best Player One ini punya farming pattern yang cukup menarik. Dan Black dari sisi itemnya ini masih berupa item pecahan aja, dan biasanya ya Coji ya, kalau kita lihat ada headshot dari Bruno, dia ngebuild secara selected, tapi kita belum melihat power item tersebut. cuman perbedaannya satu JP untuk daerah bot lane. Kalau kita ngeliat arah Bruno-nya tadi, Bruno yang digunakan oleh Marky ini item pertamanya langsung menuju ke arah Warrior Boots. Iya. Sementara kalau kita ngelihat ke arah dari Zia sendiri yang menggunakan Brody, dia itu langsung bikin ke arah satu dagger yang ada kemungkinan bikinnya langsung ke Blade of Ekanis. Jadi ada sedikit tambahan damage lah. Seenggaknya kalaupun memang defense dia berkurang, tapi team fight potensialnya udah mulai sedikit diunggulkan. Oh, Tapi ketika Milo. ada satu buah vision yang terlihat jelas di arah top lane tadi atas seorang Baksha, ini harusnya diperingatkan oleh para pasukan The Ohio Brothers. Mereka udah standby untuk melakukan team fight di arah turtle. Melihat adanya Fanny yang langsung recall, ini tandanya mereka akan coba mengikhlaskan. Dan Super Sharp, kalau mereka terpaksa menggunakan flickernya, ini akan menjadi kerugian untuk Fanny. Karena team fight mungkin bisa jadi di Purple Buff. Best Kenapa player. Purple Buff coba muncul Oke. kali ini? Benar. Melihat ada pergerakan dari Baloski ke sana tanpa ada cover sama sekali. Ternyata ada satu shot call yang diberikan oleh para pemain dari tim Kick Farm menuju ke arah Powerful Buff. Nile standby position dan pinternya dari Best Player One, dia langsung melakukan pertukaran. Sama-sama ingin mendapatkan Powerful Buff dan Nile tepat sana langsung fokus ke Melo. Iya. Melo akan coba dihantam, tapi nampaknya dengan adanya flicker dia masih selamat bersama dengan Best Player One. Tidak kehilangan Luke. sama sekali Powerful Buff. Dan first blow berhasil di tangan oleh Luke. Dan lihat semangatnya Luke langsung Ah, teriak Luke, karena coy, kenapa ketika Luke tuh? sekalipun ditahan Melo. Kok ngebacet pula coy? Belum ada menang loh, Bang. Nanti gitu Bang, nunggu juara Bang, baru Bang. Dari Melo itu sendiri ya, seenggaknya dari segi laning phase, minion wave-nya itu sedikit diungguli oleh Luke dan seenggaknya dia masih bisa bergerak lebih luasa dibandingkan dengan Melo. Sementara kalau kita ngeliat ke arah bottom lane, ini adalah lane yang bisa dibilang cukup rentan menjadi target dari Fanny-nya Best Player One. Karena lihat rotasinya udah mulai berkumpul semua di bawah. Duo entry kembali bermain di arah bottom lane ya. Mhm. Babysit ternyata menjadi Duo sebuah metode M3. yang coba dilakukan Baloski. Ya, harusnya ini yang perlu diperhatikan juga, karena dengan karakteristik yang cukup kontradiktif dari pilihan junglernya yang membuat teman-teman dari The Ohio Brothers ini akan mencari kompensasi untuk memberikan sosok follow-up effect karya markinya, yang dimana sejauh ini masih belum coba untuk diinisiasi lebih dalam lagi dari teman-teman The Ohio Brothers. Apalagi ada dua Pure Hammer sebetulnya ya, kalau kita lihat dari arah in-game equipment Ya. yang sudah diamankan. Zia ini jago dari dulu coy. Stand for nothing di depan sana mencoba untuk menghantam para pasukan dari tim The Ohio Brothers. Tapi nampaknya dengan ada Tower Part Memory, tidak ada satu buah poin kill pun yang bisa dilakukan oleh Geek Farm. Dipukul mundur ke arah belakang, terlalu banyak social yang keluar ketika ada turtle yang akan coba muncul. Dan Purple Buff bahkan sudah standby on position dari kedua belah pihak. Nile tidak peduli apapun yang terjadi. Nile bahkan coba untuk melakukan sedikit rusuh ekspedisi terhadap jungle yang dimiliki dari sosok The Ohio Brothers. Tapi tidak ada shot call untuk mundur. Karena menggeserang rotasi yang mereka sudah siapkan, mensipu. 3 player sudah standby dan bahkan King Pump menurunkan sosok Luka untuk sampai berada di arah mid lane. Karena Luka nanti akan segera cepat untuk melakukan cover dan Luka akan segera melakukan sebuah zoning out. Tapi
Tapi tampaknya Aman aja. masih bisa berhasil mendapatkan satu target Iya, tanpa seorang Luka. Dicari informasinya dengan keberadaan dari Fanny-nya Blast Player One langsung di gas full habis oleh teman-teman dari Geek Farm yang membuat akhirnya mereka mendapatkan turtle yang kedua. Satu lagi dari Geek turtle Farm, yang Geek Farm. Oke, lu dituntut untuk proaktif ya, melihat terkait bagaimana pergerakan dari jungler lawannya. Yang dimana ini jadi 1 poin plus tersendiri dan angin segar bagi tim Indonesia kita. 2000 network in total sudah dipimpin oleh teman-teman dari Geekfam pasca Turtle. Aman aja. Eliminasi diamankan. Sedangkan teman-teman dari The Ohio Brothers masih belum ada juga terkait bagaimana mereka mencari kompensasi, mencari pertukaran. Bahkan kali ini pun belum ada gerakan yang pasti juga nih kalau kita lihat dari The Ohio Brothers di beberapa titik. Oh, Aboy hampir saja ter-take down. Dengan cutthroat di awal ternyata membuat Aboy masih memiliki dengan Black Shoes. Pergerakan yang cukup agresif ditunjukkan oleh The Best Player One. Meanwhile dari bottom lane mereka fokus ke Zia. Tapi pasar tidak ada lagi Zia-nya tuh. restoran Zia dan Brave Fighters. Ternyata membuat pasukan dari tim The Ohio Brothers kehilangan satu playernya. Duh, Bahwa boleh. Loki terkena damage yang cukup besar. Tapi dia Nggak mencoba mati, untuk coy. menghentikan pergerakan dari seorang Lagi superstar. boleh. Dan akhirnya Marky membuat tendangan Anjay, dengan Marky. pisang ala Marky. Asu, total. Oke, nice one. 2 pemain tumbang dari anak The Ohio Brothers and again. Ngeri banget, Tidak coy, ada balanya. pertukaran. Kembali harus pulang dengan tangan kosong dan bahkan ada satu sosok kembali tamu yang tak diundang di mana Nail akan terus memaksimalkan invasi seperti ini. Sedangkan teman lainnya Tapi ini dia yang ditunjukkan permainan oleh seorang Kifam. Bermain dengan agresif. Nail. Merasa dengan Aduh, Purple Buster Nail. ternyata Prefectors-nya ke arah yang salah. Luka malah meninggalkan sosok Nail. Dan untungnya Aboy respon terhadap permainan itu dari Kifam. Langsung ada cover dengan Aboy Magical Damage. Berhasil mendapatkan 1 poin kill dan juga 4 poin kanan dari tim Kifam. Cuma para pasukan dari Kifam mereka kehilangan sosok dari champion. Waduh, bahaya juga tuh coy. minimal 4 player dari Geek Farm itu memiliki goal tertinggi untuk di game kali ini. Dan posisinya mereka masih untung sebenarnya walaupun dengan kehilangan dari Naya. Tetap itu adalah Karena sarang hamba namun satu hal yang mansipo. terjadi adalah The Ohio Brother ini udah mulai mendapatkan perlawanan. momentumnya. Yes, benar banget. Oh, Banget melakukan ngantuk kali, ngantuk kali. ke area Geek Fam. Ya. Dan mereka sudah mulai Mau tidur cepat coy, nanti malam coy. dengan memanggil Tadi Melo. malam jam 2 aku tidur. Gila, Aku gila. Best Player One tanpa adanya Purple Buff itu benar-benar sangat baik. Dan lihat di arah bottom lane Zia memanfaatkan semaksimal mungkin dengan chance yang dilepas oleh seorang Marky. Pertukaran di arah top lane pun belum terjadi. Nampaknya rotasi yang terlambat dari KSP lane harus kehilangan Kifam 1 buat Ya, top lane. gig. Tapi dibalik itu semua dari in-game equipment ini membuat sosok dari Iya, harus menang orang ini coy, karena Yes. ya pertandingan ini penting untuk orang itu ke playoff. Sakit banget, sakit banget. Fury-nya baru jadi loh dan lihat damage-nya benar-benar sakit. Bahkan Fanny mencoba untuk dikejar oleh seorang Nile. Meanwhile perpasukan dan Kifam mereka harus Kepalanya stay by ngapain position menuju ngambil ke arah Black Purple Sis? Buff. Luka berfaks setelah dibuka. Berarti position is on point. Melo nowhere to run. Mamam, Membuat dirinya mamam. harus terperangkap di depan sana. Kifam dengan total 4 memory sekalipun tidak menggetarkan pasukan Indonesia untuk mundur ke arah belakang. alright, ada 1 poin eliminasi lagi yang berhasil diamankan oleh teman-teman dari Geekfam dan tidak berhenti sampai di situ. 1 turret pun berhasil mereka Oh, freeze. runtuhkan tentunya. Freeze buff. Yes, freeze buff-nya dilakukan untuk mempersulit pergerakan dari sosok Best Player One dan nampaknya 1 inner turret kini udah mulai terancam dengan ketertinggalan yang tadinya udah 2000, lambat laun udah semakin tinggi. Switch di tangan anak-anak Geekfam. Dan bahkan itu juga diikuti dengan adanya pattern yang menurut Joji works banget untuk Geek Fam. Dengan adanya Minion Fury yang dibuka, siapapun yang keangkat, dia yang dimakan. Ini The Best Player One harus dapetin jungle itu sih. Karena lihat Kifam mereka akan terus invasi, mereka akan terus ekspedisi dan mereka akan memaksa Best Player One mengeluarkan retributionnya di Purple ketika itu harus Waduh, mau bertukar dengan maghrib Lord. coy. Tidak ada opsi yang baik di tangan Udah dari mau azan. Ohio Brothers. Itu benar-benar memberikan garis pilihan sama Kifam. Antuk ali, antuk ali. Sepertinya, lo mau retri Purple, lo mau retri Lord, terserah lo. Lord, team fight belum tentu dapat, tapi lo udah pasti kehilangan Purple. Di balai, Coba dapetin 15 Purple menit duluan. lagi. Nggak ada opsi yang baik yang dikasih sama Geekfam. Ya, ini posisi dari Ohio Brothers benar-benar seperti memakan buah semalakama ya. Tidak ada hal yang bisa mereka lakukan pasca serangan yang dibawa oleh teman-teman Geekfam ke arah Purple Buff Ini Line. dia mereka akan rusuh terus banget. invasi
zoning out terjadi. Retribution kali di tangan dari Nile. Hmm. Lewat kehilangan satu point kill. Menang. Bersama dengan Sultan Mielo. Zia nggak bisa melangsungkan damage per damage karena dia tidak memiliki kulit cukup banyak. Bahkan pada pasukan dari Kick Farm dengan tendangan Sultan dari seorang Marky membuat Super Shark. Lar. Baby Shark. Tidak bisa berbuat Baby Shark. apa-apa lagi. Bahkan Ya. momen dari Super Saiyan yang dari tadi kita nantikan tidak pernah bisa dibuat dan dibuka dari permainan yang benar-benar proaktif untuk Geek Fam dan Freelord. Tidak dipungkiri ini akan diamankan oleh mereka, cuy. Tapi emang Spol. kita melihat ya, pattern yang dibawakan oleh The Ohio Brothers adalah di saat mereka tahu purple buff mereka diambil, Iya. pasti mereka mencoba untuk kontes hal tersebut. 3 kali sudah mereka lakukan dan sepaling minimalnya yang rugi itu tempat di tangan Ohio Brothers dengan mereka kehilangan satu player dan sekarang mereka stuck di angka 7 kill point. Perang ini udah gak relevan lagi ya teman-teman dari The Ohio Brothers. Mungkin udah mulai harus cari pertukaran lain tentunya, seperti membutuh sosok best player one untuk mengarah ke area seputusnya. Betul. Seperti yang kita lihat dari bawah. Marky masih bisa bertahan. One by one situation dapat terlihat tapi Oh, wow. Palaski is coming. Nile menutup best player one. Guntingan mau terkick farm dan ini dia permainan Gunting, kena gunting, coy. Di mana Kick Farm benar-benar bermain dengan agresif. Southeast Asia gameplay akhirnya benar-benar ditunjukkan oleh para pasukan dari Kick Farm terhadap North America, membuat para pasukan dari Kick Farm mereka berhasil mendapatkan objektivitas yang banyak. Bahkan Courtier top lane akan menjadi pilihan utama. Super Shark gak akan mendapatkan apapun di sana. Bahkan low dengan Brave Fight terus Baloi. terjadi. Apa Kick Farm kali ini berhasil mendapatkan 2 point kill atas Hood. One last hit. Hood still survive dan nampaknya pasukan Kick Farm lebih bagus secara base. Mereka nggak bisa kemudian terjadi. Mielo masih mempertahankan dengan penalty zone, tapi free hit dari belakang tanpa seorang Marky membuat Itu. Best lewat take down dan Best terbuka sangat besar. Ini bencana. Triple Sunshine Reds gak menutup. Kick Farm mencoba GG. bangkit dari kubur. Oke, Geek Farm mengambil GG. sebelas menit